Ishak, sehat Ishak? Sehat. Bibi sehat ya? Langsung lihat. Yuk berangkat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Ustaz. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sudah bisa sholat Pak? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Jangan lupa sholat Pak ya. Walaupun pekerjaannya banyak, tetap sholatnya jangan sampai ketinggalan. Iya, Ustaz. Saya kasih sarung Pak ya, dipakai buat sholat. Oh iya, terima kasih, Ustaz. Sama-sama Pak. Saya misi Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Kok poro mas emangnya Ustadz Bagir mau kemana mas ya? Jadi gini mas, kita ini sedang berada di desa yang Islamnya sangat minoritas mas. Dan alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, banyak di antara mereka yang masuk Islam mas. Tapi sedikit mas dari mereka yang paham tata cara berwudu dan sholat. Nah, tujuan Ustadz Bagir di desa ini mempunyai beberapa hal mas. Di antaranya Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Sudah bisa wudhu sama sholat Pak? Wudhu saya bisa. Kalau sholat ya cuma ngikut jamaah maghrib dan isya di musola Ustadz. Terus sholat yang lain gimana Pak? Waduh, ya belum bisa Ustadz. Nggak bisa saya sholat sendiri. Saya ajarin mau Pak? Ya Pak sawah ya. Mau saya mau Ustadz. Cuma sawah kami gimana nanti Ustadz? Oh, gini aja Pak. Biar Bapak belajar sholat sama saya, biarin anak-anak yang gantiin pekerjaan sawahnya Bapak. Ya benar Pak. Ya Ustadz, boleh. Ishak, Habibi, sama Hanif gantiin bapaknya yang ngerjain sawah. Reza ikut Ustadz belajar. Iya Ustadz. Bismillah. Berarti sekarang kita belajar caranya sholat Pak ya. Oh ya Ustadz. Sudah tahu bacaan-bacaan sholat Pak? Tahu Ustadz. Bacaan mana aja yang wajib? Waduh, kalau itunya belum tahu Ustadz. Oke, sekarang saya ajarin kewajiban-kewajiban sholat Pak ya. Oh ya Ustadz. Reza? Oh, iya Ustadz. Oke, siap Ustadz. Sholat dalam segi syariat adalah sebuah ibadah yang mencakup perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sebelum melakukan sholat, ada 10 syarat yang harus dipenuhi agar sholat kita sah. 2 syarat pertama jelas, orang yang ingin melakukan sholat harus beragama Islam dan bersifat tamyiz.
Yang ketiga, dia harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah apa-apa yang mewajibkan wudhu, dan hadas besar adalah apa-apa yang mewajibkan mandi. Yang keempat, pastikan seluruh anggota badan, pakaian, barang yang dibawa, dan tempat sholat suci dari najis. Yang kelima, menutup aurat. Batasan aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Namun, meski demikian, hendaknya ketika sholat kita mengenakan pakaian yang sopan, seperti baju koko, gamis, dan lain-lain. Dan aurat perempuan ketika sholat seluruh anggota badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan bagian atas dan bawah. Perlu diperhatikan bahwa rambut, telinga, dan dagu bukan bagian dari wajah, sehingga itu semua wajib tertutup. Menutup aurat seperti ini juga diwajibkan bagi perempuan di luar sholat ketika bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Perlu diperhatikan, pakaian yang kita kenakan ketika sholat harus menutup aurat di semua gerakan sholat, sekiranya aurat tidak terbuka dari arah atas dan samping. Termasuk terbuka dari arah samping adalah bagi perempuan ketika mengangkat tangan atau ruku jika mengenakan mukena potong. Begitu juga ketika mengangkat tangan jika lengan mukena terlalu longgar. Kemudian bagi laki-laki hendaknya tidak menggunakan baju yang terlalu pendek, karena dikhawatirkan ketika ruku atau sujud baju tersebut terangkat sehingga auratnya terbuka. Begitu juga bagi laki-laki hendaknya tidak menggunakan pakaian yang terlalu longgar agar aurat tidak gampang terbuka. Yang keenam, sholat harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat tersebut. Yang ketujuh, sholat harus dilakukan dalam keadaan posisi dada menghadap ke arah kiblat. Yang kedelapan, dia harus menjauhi semua apa-apa yang bisa membatalkan sholat, seperti makan, bergerak 3 kali berturut-turut, dan lain-lain. Yang kesembilan, dia harus meyakini kewajiban sholat jika memang sholat tersebut hukumnya wajib. Dan yang kesepuluh, dia tidak boleh menganggap apa-apa yang diwajibkan ketika sholat hukumnya sunnah. Sekarang apa saja yang diwajibkan ketika sholat? Yang diwajibkan ketika sholat ada 13. Yang pertama dan yang kedua, niat dan takbiratul ihram. Niat adalah tujuan di dalam hati untuk melakukan sholat yang berbarengan dengan mengucapkan takbiratul ihram. Ketika niat untuk melakukan sholat wajib, ada 3 hal yang harus dihadirkan di dalam hati. Yang pertama, niat melakukan sholat. Yang kedua, menentukan sholat tersebut. Dan yang ketiga, mencantumkan hukum fardu. 3 hal tersebut wajib dihadirkan di antara mengucapkan huruf hamzah yang ada di lafaz Allah sampai mengucapkan huruf ro yang ada di lafaz akbar. Perlu diketahui, yang dimaksud dengan menghadirkan 3 hal tersebut bukan berarti kita harus memaksa hati untuk menata kata-kata saya niat melakukan sholat fardu duhur. Namun yang dimaksud di sini adalah menghadirkan 3 hal tersebut secara global saja. Intinya dia mengetahui dan sadar apa yang akan dia lakukan. Yang ketiga, ketika melakukan sholat wajib, posisi badan harus dalam keadaan berdiri tegak bagi yang mampu. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah dengan tartil, memperhatikan huruf, tasydid, dan terdengar oleh dirinya sendiri, baik bagi imam, makmum, atau orang yang sholat sendiri. Yang kelima, ruku, yaitu menundukkan badan sekiranya telapak tangan menyentuh lutut. Dan di dalam ruku diwajibkan tumakninah. Tumakninah adalah diam atau tenangnya seluruh anggota badan pada pekerjaan sholat tersebut seukuran membaca subhanallah, yaitu diam seukuran kurang lebih 2 detik. Yang keenam, i'tidal, yaitu kembali berdiri tegak dari ruku. Dan di i'tidal diwajibkan tumakninah. Yang ketujuh, sujud, dengan cara meletakkan 7 anggota badan ke tempat sholat, yaitu dahi yang terbuka, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan telapak jari jemari dari kedua kaki. Dan di dalam sujud diwajibkan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud serta tumakninah. Kemudian sujud kedua kalinya seperti sujud yang pertama. Dilanjutkan dengan berdiri untuk meneruskan rokaat yang kedua seperti rokaat yang pertama. Ketika kita sudah berada di rokaat terakhir, setelah melakukan sujud kedua, kita masuk ke kewajiban yang ke-9 dan yang ke-10, yaitu duduk dan membaca tasyahud akhir. Adapun lafaz minimalnya adalah At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian bacaan tasyahud tersebut disambung dengan rukun atau kewajiban yang ke-11, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun lafaz minimalnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ke-12, mengucapkan salam. Adapun lafaz minimalnya adalah Assalamualaikum. Semua huruf yang ada di lafaz tersebut wajib diucapkan. Maka ketika ada orang salam dengan lafaz Assalamualaikum atau Salamun alaikum, hukum sholatnya tidak sah, karena dia tidak mengucapkan alif lam yang ada di lafaz tersebut. Perlu diperhatikan,
Bacaan tasyahud, sholawat, dan salam harus terdengar oleh dirinya sendiri. Yang ke-13 yaitu tertib, yakni melakukan kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan sesuai dengan urutannya. Ustadz, Reza pulang dulu ya. Oh iya, Reza kalau butuh apa-apa datang aja ke sini ya. Iya Ustadz. Hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi